Halo semuanya, saya pikir telah banyak orang melihat bar Kinder Country seperti ini di toko. Mari kita buka. Sepertinya hanya semacam coklat kecil ini. Anda perlu potong dan melihat ke apa dalam ini. Jadi, coklat susu ada di luar. Di dalamnya ada isian putih pekat dan sereal yang sangat renyah. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Snack batangan yang lezat dengan topping renyah. Jadi hari ini kita akan memasak hal yang persis sama, hanya saja 1000 kali lebih banyak. Ayo kita pergi. Yang paling penting adalah membuat cetakan berkualitas tinggi. Ayah saya akan membantu kita dengan ini. Kami membungkus lembar kayu lapis dan berpakaian dengan selotip ini. Perkamen harus direntangkan dengan baik agar tidak ada lipatan. Bagian bawah sudah siap. Sekarang kita menggunakan alat dengan obeng dan sudut. Kami kencangkan dengan kayu lapis. Sekarang Anda perlu memotong kayu lapis untuk dinding dengan gergaji elektrik ini. Lalu juga membungkusnya dengan perkamen dan meletakkannya di tempatnya. Kami potong papan sisi langit-langit dan pada 50 derajat. Untuk digabungkan dalam cetakan ini di tengah, kita sudut logam harus dibuat seperti ini. Anda juga perlu memotong sudut menjadi potong-potongan kecil. Kami mengubah formulir ini menjadi kerangka. Sekarang Anda hanya perlu memperbaiki semuanya dengan bantuan lem termal, sehingga nanti tidak akan ada masalah seperti air yang merembes keluar. Pada titik ini, formulir sudah benar-benar siap. Dan kami akan membeli produk makanan yang membentuk Kinder Country kami. Jadi, coklat susu, kami beli di 30 kilo, gula, 13 kilo, susu bubuk, kami membeli 2 butus sebesar 25 kg. Ada minyak sawit juga, 20 kg. Ini terdiri dari sereal renyah, yaitu gandum, dan beras, barley, dan soba. Kami tidak dapat menemukan ini, jadi kami akan membuatnya sendiri dari soba biasa, sederhana saja. Jadi tuangkan 1 kilo soba ke dalam panci. Tuangkan 2 liter air. Dan masak hingga air menguap. Selesai, kami keluarkan dari kompor dan sebarkan di 4 loyang ini. Kami letakkan dengan spatula. Dan di sini kita letakkan hingga ada lapisan yang ketebalannya sama di mana-mana. Selesai. Lalu kami letakkan loyang dalam oven. Atur hanya 50 derajat dan mode konvensi gini. Kami harus tunggu selama 5 jam. Dan Anda bisa mengeluarkan. Kami memiliki soba rebus yang benar-benar kering. Tahap terakhir ini tetap ada. Untuk lakukan ini, kita akan siapkan. Anda hanya perlu menanaskan minyak sehingga lebih dari 200 derajat. Dan kami sekarang membuang soba. Ini akan mulai menggoreng dan muncul seperti popcorn. Berikan like pada video ini jika tidak tahu bahwa Anda bisa membuat popcorn dari soba. Jadi kita angkat saringannya dan hilangkan minyaknya berlebih. Dan ini adalah jadilah soba di atas tisu. Dan kita akan keringkannya berkali-kali. Sekarang kita memiliki semua sereal yang sangat renyah. Bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah lemak hawani. Kami ambil beberapa mentega, kedelai juga dibeli, dan yang kering adalah vanilin. Kami menggunakan buah vanilin alami. Jadi kita akan gunakan semua produk ini menjadi Kinder Country. Coklat pertama adalah urutan pertama. Kami buka satu kotak. Dan tuangkan 10 kilo coklat susu ke dalam mermaid. Aduk secara berkala hingga benar-benar meleleh. Selesai, kita ambil formulir kita. Selesai. Dan di sini kita akan ambil kolesi. Dan kita akan letakkan ini sambungan dengan coklat panas. Sehingga sebagian besar coklat tidak akan melari ke dalamnya. Sekarang kita tuang sisa coklat.
Lalu, ratakan sesuai bentuknya. Sudah diatur sekarang. Sekarang dalam cetakan, kami akan taruh dinding lain yang dibungkus dengan bungkus makanan. Sekarang mereka tidak akan memberikan isian putih mencapai dinding utama, dan akan ada 2 rang coklat ini. Kita perbaiki dengan klemnya. Kita keluarkan minyak sawit dari kotaknya. Menggunakan parang, kita potong briket ini menjadi 2. Dan masukkan ke dalam pot. Mentega ini kami buka. Dan 2 paket di setiap panci. Kami taruh di atasnya kompor. Lalu lelehkan. Setelah ini gula kita buangkan ke dalam mentega cair. Kita kira gula akan larut dalam minyak hangat, tetapi ternyata tidak. Ya, tidak apa-apa. Kita ambil 2 baskom besar, buka kantong susu bubuk, dan tuangkan 25 kilo ke setiap baskom. Vanila dibutuhkan sekarang, jadi kita keluarkan potong dari alas. Vanila berkualitas tinggi harus berminyak, jadi kita potong panjang-panjang. Dan kikis bijinya dengan pisau. Ini adalah bagian yang paling berharga dan harum, jadi kita buang ke dalam mangkuk dan dapatkan bijinya. Kita sebarkan secara merata di baskom. Tapi jangan buang cangkangnya, karena juga sangat harum. Jadi kami kirim ini ke pengering. Kita atur 70 derajat, lalu nyalakan. Kita akan mengering selama 5 jam. Potong menjadi potong-potongan pendek. Dan letakkan ke penggiling kopi. Di sini mereka akan merubah menjadi bubuk. Selesai. Bubuk vanila juga tersebar di baskom. Di sini kami juga menuangkan minyak sawit leleh dengan gula. Dan sekarang semua ini perlu dicampur dengan mixer besar. Ternyata adonannya mirip dengan keju cottage. Jadi kita akan campur 2 baskom. Sekarang kita butuhkan alat ini. Hidupkan, kita kumpulkan adonan ini. Dan tuangkan ke dalamnya. Sekarang kedelai ini dibutuhkan. Ini akan membutuhkan campur produk pada tingkat molekuler. Dan 30 menit kemudian adonan menjadi homogen. Matikan alat ini dan tuangkan isinya ke dalam cetakan. Bahkan dengan tambahan lestin kedelainya, adonan ternyata cukup kental. Anda perlu menambahkan serealnya. Untuk batch ini kita menggunakan gandum mudanya. Kita tekan ke dalam adonan putih. Dan buat isian kedua. Dan agar lebih encer lagi, kita cairkan sedikit minyak sawit.
dan tuang ke dalam alat ini. Uleni selama 30 menit lagi dan tuangkan. Dan di sini kita tuang, yang di sini kita lihat ternyata yang dibutuhkan. Dan kita tambahkan soba udaranya. Campur dengan isian. Jadi isian ketiga tambahkan. Dan di sini beras sudah ranyak dalam. Lalu campur juga. Untuk isian keempat, tambahkan jelai yang sudah meledak. Kami terus isi formulir dengan cara yang sama. Kami sedang menunggu pemadatan adonan putih. Kami lepas klemnya, buka sekrupnya, dan melepas semua dinding. Ternyata lapisan isiannya rata. Sekarang kami hanya menggabungkan dindingan luar. Dan diperbaiki. Kami memiliki rongga yang rata untuk lapisan coklat. Oleh karena itu, saatnya membuka coklat susu. Lalu letakkan untuk dileleh dalam mermai. Tapi kali ini coklatnya harus lebih cair. Jadi kami tambahkan mentega. Dan aduk rata dengan coklat. Sekarang ini selesai. Kami sendok coklat ke dalam cangkir. Kami penuhi dinding Kinder Country raksasa kita. Coklat ini cukup untuk mengisi semua dinding, dan bahkan lapisan tipis di bagian bawah. Jadi kita butuh yang lebih kental, jadi kita melelehkan coklat lagi. Tuang di tengah cetakan. Dan gunakan spatula lebar untuk ratakan. Tetap tunggu sampai coklat mengeras. Selesai. Untuk mengeluarkan Kinder Country dari cetakan, kita letakkan kayu lapis. Dan perbaiki dengan sudutnya. Sekarang kita butuhkan ketinggian. Yang dengan hati-hati kita ubah bentuk kita. Ini saja, Anda bisa membongkarnya. Selama pembongkaran, kita sedikit merusak palang. Karena itu, Anda harus memperbaikinya dengan coklat panas. Tutupi saja semua celahnya. Di setiap kubus Kinder Country asli, ada bentukan seperti ini. Untuk mengulanginya, kami akan membuat stensil. Kami potong dengan gergaji tangan dari papan serat tipis. Setelah 3 jam, selesai. Kami terapkan pada kubus dan ambil menggaruk. Kita uraikan stensil.
lalu ke dalam. Selesai. Jadi Anda perlu melakukan 9 kali. Sekarang salinan Kinder Country yang diperbesar 1000 kali sudah siap. Menurut saya ternyata bisa dibiling 1:1. Mari kita potong sepotong. Halo semuanya, hari ini kami akan memutuskan untuk membuat Skittles raksasa. Mari kita buka bungkusnya dan lihat terbuat dari apa. Di dalamnya ada permen kecil seperti ini. Jika diremas, terlihat jelas bahwa bagian luarnya karamel rapuh dan bagian dalamnya lembut, kenyal. Ayo beli semua dan kita butuhkan untuk membuat Skittles raksasa ini. Pertama-tama, kita membutuhkan banyak gula, sebuah kardus mentega. Mari kita pergi ke bagian sayuran. Kami mengambil beberapa lemon. Kami memilih semangka besar dan paling matang, dan memindahkannya ke gerobak. Kita membutuhkan total 7 semangka. Lalu kita pergi ke kasir dengan 2 troli, dan membongkar mereka. Cek keluar menjadi $162. Selain itu, kami membeli 30 kg sirup glukosa lagi. Untuk membuatnya lebih mudah dikerjakan, kami menuangkannya ke dalam pancir besar. Saya memesan saus khusus untuk video ini. Ini adalah belahan kaca akrilik. Ini akan berfungsi sebagai bentuk Skittles besar kami. Isi cetakan dengan minyak dan ratakan dengan kuas. Buka bungkus perkamennya. Buat takik yang cukup dalam sekitar tepinya. Tempatkan dengan hati-hati dalam cetakan. Berkat minyaknya, perkamen menempel dengan baik. Dengan cara ini, kami merekatkan semua sisi dalam belahan. Selesai, ini sempurna. Letakkan piring kaserol di atas timbangan, masukkan 150 gram sirup glukosa ke dalamnya, tuangkan 350 gram gula pasir, tuang 100 ml air, taruh di atas kompor, masak sirupnya. Pastikan untuk menggunakan termometer. Tunggu hingga suhu mencapai 147 derajat. Selesai. Sekarang, peras sedikit pewarna makanan ungu ke dalam 1 sendok teh. Aduk karamelnya. Bentuk akrilik tidak menyukai fluktuasi suhu yang besar. Untuk memanaskannya, nyalakan air sepanas mungkin dan isi bak mandi. Turunkan cetakan ke dalam air, dan baru sekarang tuangkan karamel. Ya, ini akan memakan waktu yang sangat lama untuk mengisi cetakannya. Kami memutuskan untuk membuat 2 batch, dan dalam 2 panci sekaligus, kami meletakkan di atas kompor. Rebus ke suhu yang tepat dan beri warnanya. Masukkan cetakan kedua ke dalam bak, tuangkan karamel di dinding, begitulah cara kami masak dan menuangkannya karamel selama 7 jam. Namun, pada titik tertentu ada hal yang tidak beres, dan kami harus secara bertahap menutupi semuanya dengan spatula. Mari kembalikan cetakan ke studio. Kami telah membuat lapisan luar permen ini. Sekarang kita perlu membuat bagian dalam. Skittles memiliki banyak rasa yang berbeda. Kami memutuskan untuk membuat sendiri semangka ini dan kita melakukan dengan alat pemeras mekanis besar seperti ini. Bawa semangka ke keran dan cuci bersih dari kotoran.
Masukkan semangka bersih ke dalam mangkuk besar ini. Dan letakkan palung ini di bawah persnya. Dan letakkan tong logam di atasnya. Ambil semangkanya. Potong ekornya. Lalu dari sisi lainnya. Dan berdiri tegak dan lepaskan semua kulit hijaunya. Dan kami hanya memiliki daging semangka ini. Taruh ke dalam tong ini. Tutup bagian atas dengannya, logam. Kemudian kami mengambil satu semangka lagi. Dan juga taruh ke tong ini. Dan berikan penekuk di atasnya. Sebelumnya, kami menempatkan tangki kosong 20 liter di bawahnya dan corong di dalamnya. Mulai memutar sekrup. Pastikan itu masuk ke dalam alur penekuk logam. Dan jus diperas dengan sangat mudah. Itu masuk ke bak mandi dan mengalir ke kendi. Kami memutar pers yang sekeras yang kami bisa. 2 semangka tidak cukup membuat jus. Kami memutuskan untuk mengupas 3 semangka sekaligus dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kami memasukkannya ke dalam drum dengan cakaram besi ini. Kami memeras mereka. Kami menghabiskan 1 semangka lagi dan memeras jusnya juga. Kami memperoleh hampir 1 toples penuh, tapi saya ingin sekitar saya asam. Kami juga memeras jus dari lemon. Pertama, kami menggulungnya dengan tangan di atas meja. Kemudian, kami memotongnya dan memeras jusnya dengan tangan kami. Masukkan semua jus melalui saringan ke dalam kendi ini. Yap, pada saat kami sampai di studio, jusnya sudah terkelupas dan bagian merahnya ada di bagian bawah. Kami memutuskannya untuk mencicipinya. Rasanya tidak berubah sama sekali, yaitu jus semangka asli bisa transparan. Dan kami mengocok tangki dengan baik dan warnanya kembali. Dan kita membutuhkan 4 panci ini. Di masing-masing tuangkan 150 ml jus semangka. Kemudian 200 gram sirup glukosa. Dan 300 gram gula pasir. Taruh semuanya di atas kompor. Pastikan untuk meletakkan termometer di atas salah satu pot. Karamelnya mendidih. Anda tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Tunggu saja sampai mencapai 123 derajat. Buka menteganya. Potong menjadi potongan-potongan kecil. Dan satu persatu mengirimkannya ke panci. Juga 1 sendok teh berwarna putih. Dan aduk. Yap, karamel sudah siap. Tuang saja ke dalam cetakan. Oh, kalian tidak tahu berapa lama kami memasak semuanya. 1,5 hari. Akhirnya, cetakan diisi. Hanya sehari kemudian, karamel mendingin sepenuhnya dan menjadi konsistensi lembut yang diinginkan. Gunakan pisau dan mengatakannya tepi karamel yang tidak rata. Tutupi satu belahan dengan perkamen. Letakkan papan di atasnya. Dan dibalikan. Ambil cetakan lagi, robek perkamennya, dan dibalikan setengah dari permen kita ini. Lakukan hal yang sama dengan tahap yang kedua.
Sekarang, hal yang paling berbahaya adalah memindahkan suatu belahan dan ke belahan lainnya. Saat itulah hal yang paling menakutkan terjadi, dan melompat keluar dari cetakan dan kami mendengar bunyi berderak, yang membuat kami sangat waspada. Kami merobek perkamen, dan melihat bahwa karamel luar telah retak. Kami sangat kesal. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mari kita pindahkan ke cetakannya. Kita harus mengulang karamel luar ini. Tapi kali ini kita akan melakukannya secara berbeda. Tutup cetakan dengan perkamen lagi. Tempatkan cincin berlapis perkamen di tengah. Dengan menggunakan pengering rambut, panaskan cetakan dengan baik. Sekali lagi, kami memasak karamel ungu ini. Disinilah sesuatu yang sangat menakutkan terjadi lagi. Pada sewaktu ini, karamel panas meledak dengan kuat sehingga menghancurkan langit-langit dapur, memerciki langit-langit, setengah studio, dan mengenai wajahku juga. Dengan luka bakar parah dan kerusakan mata, saya dilarikan di rumah sakit dengan ambulans. Jika ingin melihat seperti apa wajah saya sekarang, lihat di Instagram ini dengan deskripsi. Tapi, biarkan saya berkata bahwa kejadian bukan menjadi patah semangat. Sementara saya pulih, Skittles diselesaikan oleh ayah saya. Tuang karamel ungu ke dinding cetakan. Potong tepi yang bergerigi. Balikan belahan yang kosong ini. Robek perkamen. Ambil cincin di tengahnya. Taburkan tepi belahan bawah dengan karamel panas ini. Sekarang, dengan sangat hati-hati dan lembut, gabungkan kedua belahan ini. Sekali lagi, kami mengaramelkan sisi-sisinya. Ambil semua isian yang bisa kami selamatkan. Gunakan pisau untuk memotongnya. Isi Skittles kami ke atas. Tutup bagian atas dengan penutup ini. Lalu isi sambungannya dengan karamelnya. Potong saja dengan pisau ini. Dengan menggunakan kompor, panaskan Skittles kami di bagian luar untuk melelehkan serpihan kecil dan remah karamel. Gambarlah huruf S pada selembar perkamen ini. Lelehkan coklat putih dan penangas uapnya. Masukkan ke dalam jarum suntik biasa. Gunakan ini untuk mengeluarkan garis keluar terlebih dahulu. Lalu tuangkan ke dalamnya. Tunggu hingga coklatnya mengeras. Kami menaruhkannya ke permen ini. Itu dia, Skittles raksasa akhirnya siap. Kami menghabiskan banyak uang, waktu, dan yang paling penting kesehatan kami untuk membuatnya. Jika ayah saya tidak membutuhkan bantuan ayah saya, video ini tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah dibuat. Maka dari itu, buatlah komentar dan bilang terima kasih untuk papa aku. Skittles ini memiliki berat 78 kg. Mari kita hancurkan. Mari kita coba dua bagian sekaligus ini. Karamel enak sekali. Sama manisnya dengan aslinya. Dan ada sedikit rasa semangka ini. Jika kita mendapatkan 250.000 like di video ini, kita akan mencari cara lain untuk mengejutkan kalian. Selamat tinggal semuanya. Terima kasih.